Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kalian semua. Saya ucapkan selamat datang di keluarga besar SMP PGRI 2 ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kalian sudah masuk di kelas yang baru, teman yang baru, maka tetap semangat. Nanti di sini saya akan menyampaikan materi MPLS untuk tahun ajaran 2020-2021 tentang wawasan Wiyata Mandala. Apakah wawasan Wiyata Mandala itu? Nanti yang kita akan pelajari dalam wawasan Wiyata Mandala antara lain pengertian wawasan Wiyata Mandala, sekolah dan fungsinya, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, prinsip sekolah, penggunaan sekolah, penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah, tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala, dan yang terakhir, mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Nah, sekarang dari beberapa yang akan kita pelajari, akan kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, pengertian wawasan Wiyata Mandala. Wawasan adalah suatu pandangan yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata adalah pendidikan, sedangkan Mandala adalah tempat atau lingkungan. Sehingga wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Yang berikutnya, sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal. Jadi sekolah ini formal. Di situ menyangkut banyak aturan yang harus kita taati, ya. Saya ulang kembali. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Yang keempat adalah kemampuan berkarya. Sedangkan fungsi sekolah sebagai tempat masyarakat belajar yang memiliki aturan, tata tertib, kehidupan yang mengatur hubungan antar guru, pengelola pendidikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi, kalau kita sekolah, berarti kita harus manut sama aturan yang ada di sekolah. Kita harus saling berkomunikasi antar warga yang ada di sekolah. Kemudian ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, yaitu di dalam sekolah ada guru, ada siswa, sehingga timbul proses belajar mengajar yang tertib. Mengikuti aturannya di sini. Kalau sebelum ada wabah corona seperti ini, kita belajar secara fakta. Kita bertemu langsung. Sehingga ada proses. Proses itu harus mematuhi aturan yang ada, harus mematuhi tata tertib yang ada, tidak sembarangan. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Jadi di sini kalau kita sekolah, jadi harus mau belajar. Siapa yang di sini tidak pernah belajar? Yo, tunjuk tangan. Oh, pintar ternyata. Di sini muridnya rajin semua. Bagus. Yang ketiga, terbentuk manusia Indonesia seutuhnya. Jadi kita sekolah ini tidak hanya sekedar mencari ilmunya saja, tetapi juga tata krama dan etikanya dijaga, diperbaiki, sehingga kita akan menjadi manusia yang berguna untuk keluarga, bangsa, dan negara.
Prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala, selain harus bertumbuh pada masyarakat sekitar, juga harus mencegah masuknya faham, sikap, dan perbuatan yang tidak dapat menimbulkan pertentangan antar sesama karena masalah perbedaan suku, karena agama, asal-usul, tingkat ekonomi, atau tingkat sosial dan politik. Nah, di sini artinya sekolah itu juga harus memahami, jangan sampai di sini ada pertentangan, misalnya satunya agama Islam, satunya Kristen, ini tidak ada kerjasama, itu tidak boleh. Jadi kita sama, ya. Jadi kita sama, harus sepaham, karena tujuan kita adalah belajar. Berikutnya adalah penggunaan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan diperuntukkan sebagai tempat proses belajar mengajar. Sehingga sekolah tidak boleh dipakai sebagai tempat semaunya sendiri. Misalnya mau jualan di sekolah, di rumahnya, misalnya produk apa dijual di sekolah, itu tidak boleh. Kecuali kamu sekolah di jurusan SMK yang ekonomi, boleh, karena memang diperbolehkan. Yang kedua, tidak boleh seenaknya sendiri merokok di sekolah. Jadi harus mematuhi aturan yang ada. Yang ketiga, sebagai penyebar aliran sesat. Misalnya di sini ada yang menganut paham-paham yang tidak jelas begitu, itu tidak boleh. Atau kampanye, kampanye ini seperti calon presiden, calon bupati, kita tidak boleh kampanye di sekolah, ya, karena sekolah ini hanya untuk proses belajar mengajar saja. Yang berikutnya, kegiatan yang menimbulkan kerusakan, misalnya demo, nah itu tidak boleh, ya. Atau syuting film, sinetron, itu boleh kalau ada izin dari pemerintah daerah, ya. Jadi tidak boleh asal-asalan ada mau produser ke sini, terus mau syuting di sini seenaknya sendiri, itu tidak boleh. Jadi sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses belajar mengajar. Nah, untuk penataan wiyata mandala dalam upaya ketahanan sekolah antara lain, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya yang bersifat preventif. Preventif itu kalau misalnya ibarat orang sakit, kita menjaga dulu, ya, jangan sampai sakit, ya. Yang kedua, untuk menjadikan sekolah sebagai tujuan dan fungsinya. Tadi sudah disampaikan tujuannya apa, fungsinya apa, di atas tadi sudah disampaikan. Nah, untuk tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan wiyata mandala. Nah, di sini kepala sekolah sebagai manajer. Apa sih manajer itu, anak-anak? Pimpinan. Jadi kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan, serta membina hubungan dan kerjasama antara masyarakat sekitar. Jadi kepala sekolah di sini tugasnya banyak. 1, membina gurunya, itu namanya pendidik. 2, membina tenaga kependidikan seperti staf tata usaha, pelaksana sekolah, dan sebagainya. Serta harus membina hubungan kerjasama antara masyarakat sekitar, kanan kirinya, itu harus mau, ya. Yang berikutnya, mekanisme dalam pelaksanaan wiyata mandala. Dalam pelaksanaan wiyata mandala perlu upaya penanggulangan secara dini pada setiap masalah yang timbul, sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya yang dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut. Jadi
terpadu itu bersama-sama. Bertahap itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, misalnya kalau bangun rumah, pondasinya dulu, kemudian batu batanya diteruskan, terusnya. Nah, dari sini perlu disampaikan pada anak-anak. Silakan nanti dibaca materi yang ada, dipahami sebaik mungkin sehingga kamu bisa lebih mengenal lingkunganmu dengan baik, mengenal antar sesama temanmu dengan baik, mengenal dan berhubungan dengan Bapak Ibu guru dengan baik, sehingga di sini ada komunikasi antar warga sekolah. Jadi demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kalian semua, saya juga warga sekolah yang lain, sehingga sekolah tidak asal sekolah. Tapi kita punya tujuan bahwa kita harus ada perubahan. Perubahan yang mana? Ke arah yang lebih baik. Ya, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Walaupun kondisi sekolah seperti ini, kalian harus tetap semangat, jangan putus asa. Memang semua tidak menginginkan kondisi seperti ini, tapi mau bagaimana lagi? Karena kondisi yang harus terpaksa kita melakukan seperti ini. Oke anak-anak, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah secara online ya. Semoga kalian tetap sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.